Selamat datang di materi pendapatan atau pengakuan pendapatan untuk mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Transaksi terkait dengan pendapatan sudah sering kita akui, kita catat, dan kita laporkan di laporan keuangan selama ini. Nah, untuk sesi ini kita akan membahas lebih detail dan lebih lengkap terkait dengan pengakuan pendapatan. Oleh sebab itu, sesi sekarang akan membahas konsep dasar pendapatan. Kemudian, tahap-tahap pengakuan pendapatan yang disebut dengan 5 tahap pengakuan pendapatan atau 5 steps revenue recognition. Selanjutnya kita membahas contoh-contoh soal terkait pendapatan yang tentunya contoh-contoh di sini belum pernah kita pelajari di materi sebelumnya terkait dengan pendapatan. Di sesi terakhir, kita akan membahas penyajian pendapatan dalam laporan keuangan. Pendapatan diatur dalam PSAK di mana di paragraf 1 disebutkan bahwa akuntansi pendapatan mengatur pendapatan yang timbul dari transaksi penjualan barang, penjualan jasa, dan penggunaan aset perusahaan oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen. Akun pendapatan seringkali menjadi akun yang sering dicatat terlalu tinggi atau terlalu rendah secara sengaja atau tidak sengaja. Jika pendapatan secara sengaja dicatat dan dilaporkan secara salah, maka ini mengarah ke tindakan kecurangan atau fraud. Biasanya upaya seperti itu mengarah ke pengakuan yang terlalu tinggi untuk akun pendapatan. Namun terdapat juga pendapatan dicatat terlalu tinggi atau terlalu rendah secara tidak sengaja, dan hal ini karena kompleksitas transaksi pendapatan yang dimiliki oleh perusahaan. Oleh sebab itu, penting bagi akuntan untuk memahami lebih detail pengakuan pendapatan di setiap aktivitas bisnis perusahaan. Di slide ini disebutkan bahwa pendapatan merupakan alat ukur kinerja keuangan perusahaan yang paling penting. Hal ini dikarenakan pendapatan menyediakan informasi kinerja perusahaan di masa lalu, dan berdasarkan itu maka dapat diprediksi kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Selama ini kita telah mengakui pendapatan dari transaksi-transaksi yang mudah, contohnya adalah pengakuan pendapatan dari transaksi pembelian barang dagang, sehingga kita tinggal menjurnal kas pada sales dan cost of goods sold pada inventory. Ketika kita menghadapi contoh soal tersebut, kita masih di dalam contoh yang mudah, di mana kita tidak menemukan banyaknya jenis transaksi yang bisa mengarah pada kesulitan kita untuk identifikasi pendapatan. Tidak hanya perusahaan besar, perusahaan kecil juga akan sulit identifikasi pendapatan karena banyaknya transaksi yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan. Ketika identifikasi berhasil, maka pekerjaan selanjutnya adalah menilai, mengakui, dan melaporkan. Kondisi tersebut ditambah dengan kompleksitas transaksi yang dimiliki oleh perusahaan. Di materi-materi sebelumnya yang telah kita pelajari, kita belum sampai di tahap ini. Oleh sebab itu, di sesi ini kita akan membahas tahap-tahap pengakuan pendapatan untuk beberapa contoh aktivitas penjualan. Di sini kita melihat istilah revenue from contract atau pendapatan dari kontrak. Kontrak jangan selalu dibayangkan ke arah kontrak yang kompleks sifatnya. Kita menjual makanan di warung, kemudian ada pembeli yang memesan makanan, itu juga sudah kontrak. Jadi apapun usaha kita menjual barang atau jasa, pasti ada kontraknya. Di sini disebutkan bahwa revenue from contract mengadopsi pendekatan hubungan aset liabilitas. Apa maksudnya di sini? Perusahaan akan menghitung nilai pendapatan berdasarkan munculnya aset atau liabilitas dari dampak kontrak dengan customer tersebut. Contohnya, perusahaan menjual barang senilai 1 juta rupiah secara tunai, maka dari penjualan ini akan memunculkan aset karena perusahaan mendapatkan uang tunai senilai 1 juta. Atau bisa juga munculkan liabilitas jika konsumen sudah melakukan pembayaran tetapi perusahaan belum menyerahkan barang. Konsep ini sudah sering kita praktekkan di materi-materi sebelumnya. Kemudian di poin kedua di sini disebutkan bahwa perusahaan menganalisis kontrak dengan customer. Hal ini dilakukan karena berdasarkan kontrak tersebut, perusahaan bisa identifikasi jenis pendapatan yang bisa diakui. Slide ini menunjukkan pedoman kita untuk mengakui pendapatan. Dimulai dari tujuan utama pengakuan pendapatan, di mana pendapatan diakui ketika terdapat pemindahan barang atau jasa ke konsumen dalam jumlah yang diterima oleh perusahaan atau yang akan diterima oleh perusahaan. Berdasarkan tujuan itu, maka perusahaan harus mengakui pendapatan dengan pertimbangkan langkah-langkah berikut. Pertama, yaitu proses identifikasi kontrak. Tahap kedua adalah mengidentifikasi komponen-komponen pendapatan secara terpisah atau ke separate performance obligation. Tahap selanjutnya adalah menentukan harga atau nilai transaksi.
Tahap keempat berhubungan dengan proses alokasi nilai transaksi ke separate performance obligation. Tahap terakhir adalah pengakuan pendapatan ketika perusahaan sudah menyelesaikan kewajibannya kepada konsumen sesuai kontrak. Yang jelas kita masih tetap berpedoman pada pengakuan pendapatan hanya dilakukan di periode akuntansi, di mana kewajiban sudah diselesaikan oleh perusahaan di periode itu. Untuk mempermudah pemahaman kita, maka kita akan bahas konsep pengakuan pendapatan di contoh-contoh transaksi. Contoh pertama terkait dengan pengakuan pendapatan di perusahaan Airbus. Perusahaan ini memiliki kontrak untuk menjual pesawat ke Cathay Pacific Airlines senilai 100 juta euro. Tahap pertama dari 5 tahap pengakuan pendapatan adalah kita harus mengidentifikasi kontrak dengan customer. Kontrak di sini adalah persetujuan kedua belah pihak antara Airbus sebagai penjual dan Cathay Pacific Airlines sebagai pihak pembeli. Kontrak tersebut mengarah pada hak dan kewajiban, di mana hak Airbus adalah menerima pembayaran jika sudah menyelesaikan kewajibannya. Di sini kewajiban Airbus adalah menyerahkan pesawat ke Cathay Pacific. Kemudian pihak pembeli yaitu Cathay Pacific Airlines memiliki kewajiban untuk membayar dan juga punya hak untuk mendapatkan barang jika dia sudah menyelesaikan kewajibannya ke Airbus. Di tahap kedua, kita mengidentifikasi separate performance obligation dari kontrak tersebut. Maksudnya di sini adalah kita harus menerapkan pengakuan pendapatan pada komponen-komponen transaksi yang dapat diidentifikasi secara terpisah dari suatu transaksi tunggal. Hal ini diperlukan agar mencerminkan substansi dari transaksi tersebut. Di contoh ini, Airbus hanya memiliki satu kewajiban atau satu performance obligation, yaitu untuk menyerahkan pesawat ke Cathay Pacific. Beda jika di kontrak disebutkan bahwa Airbus selain menyerahkan pesawat ke Cathay Pacific, dia juga ada kewajiban untuk melakukan perawatan atau maintenance pesawat tersebut. Jika kontrak menyebutkan seperti ini, maka akan terdapat kewajiban untuk menyerahkan pesawat dan maintenance. Nah, karena di contoh ini hanya memiliki kewajiban untuk menyerahkan pesawat saja tanpa maintenance, maka Airbus hanya memiliki satu performance obligation. Tahap berikutnya adalah menentukan nilai transaksi. Nilai transaksi adalah jumlah yang akan diterima oleh perusahaan dari adanya transaksi penyerahan barang atau jasa. Di contoh sekarang, nilai transaksi adalah sebesar 100 juta euro. Tahap keempat adalah mengalokasikan nilai transaksi ke separate performance obligation. Karena Airbus hanya memiliki satu kewajiban, yaitu menyerahkan pesawat ke Cathay Pacific, maka alokasi hanya diarahkan ke kewajiban tersebut. Tahap terakhir adalah pengakuan pendapatan ketika perusahaan telah menyelesaikan kewajibannya. Di contoh ini, perusahaan akan mengakui pendapatan sebesar 100 juta euro ketika dia sudah menyelesaikan kewajiban, yaitu menyerahkan pesawat ke Cathay Pacific. Setelah kita mempelajari contoh pengakuan pendapatan di Airbus, kita pasti berpikir selama ini yang sudah kita lakukan ya seperti ini, karena ujung-ujungnya pasti pengakuan pendapatan senilai 100 juta euro itu. Tapi yang menjadi fokus penting di sini adalah 5 langkah pengakuan pendapatan ini perlu kita kuasai. Karena jika kita menguasai ini, maka jika kita menemukan contoh transaksi lain yang lebih kompleks daripada contoh di sini, kemudian kita bingung menentukan bagaimana cara mengakui pendapatannya, maka kita dapat secara mudah berpedoman pada 5 tahap pengakuan pendapatan. Materi pertama kita telah selesai terkait dengan pengakuan pendapatan. Di video materi selanjutnya kita masih membahas 5 tahap pengakuan pendapatan namun di contoh yang berbeda.